Good morning, everyone. How's life going on? I hope we are in good condition and stay healthy, also in high spirit. Today we are going to learn and see about passion. What is passion? Passion have the similar meaning or has the closest meaning to desire or enthusiasm. So the definition of the passion, it can be see in bahasa. The passion in bahasa. Jadi passion adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia suka atau dianggap penting untuk dilakukan. Ada yang mengatakan bahwa melakukan pekerjaan dengan passion akan mendatangkan hasil yang maksimal. Ada dua tipe passion. Yang pertama adalah passion harmoni. Passion harmoni adalah tipe passion yang positif. Asalnya, seseorang melakukan sesuatu atas dasar kesenangan, kecintaan, serta seirama dengan kecintaan Anda akan sesuatu. Misalnya saat Anda dapat menjadikan hobi sebagai sumber pendapatan. Dengan passion harmoni, Anda akan lebih bahagia karena tidak ada konflik antara aktivitas dengan nilai-nilai pribadi yang Anda anut. Efeknya, langkah yang Anda ambil lebih terorganisir, memiliki tujuan yang jelas, serta hasil pekerjaan Anda akan lebih teratur dan bisa dievaluasi dengan kepala dingin. Yang kedua, passion obsesi. Apa itu passion obsesi? Passion ini merupakan dorongan yang dijadikan sebagai landasan beraktivitas, adalah faktor eksternal. Misalnya kewajiban untuk mendatangkan gaji tinggi demi memenuhi atau menafkahi keluarga. Dalam bentuk passion ini, Anda akan lebih seakan dipaksa untuk menjalani aktivitas tersebut sekalipun tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Efeknya, Anda akan seperti robot karena tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol hasil akhir dan hasil tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang passion dan kita akan membahas 5 hobi atau 5 passion yang membuat kita cerdas. Yang pertama adalah membaca. Nah, mungkin bagi kita satu kegiatan membaca itu seakan adalah kegiatan yang sepele, tetapi dengan membaca tanpa kita sadari bahwa saat kita membaca buku dapat memberikan banyak inspirasi bagi kita. Buku akan membuatmu lebih berwawasan dan memiliki pikiran yang terbuka dan luas. Selain menambah ilmu pengetahuan, buku yang kita baca akan membuat seseorang terhibur, terutama saat kita membaca buku yang bergenre fiksi seperti novel, atau saat passion kita, mungkin passion kita adalah memasak, kemudian kita membaca buku tentang memasak, maka kita juga akan ilmu kita akan bertambah dengan membaca buku tersebut. Atau passion kita di fashion, atau passion kita di bidang otomotif, dengan membaca buku di bidang-bidang yang kita senangi itu, sehingga kita bisa menambah ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan kita banyak membaca buku. Yang kedua adalah belajar bahasa asing. Nah, belajar bahasa asing di sini tidak hanya bahasa Inggris or English, not only English, but also we also can learn about Korean, Spanish, and also Chinese and the other foreign language. Nah, apa manfaat dari belajar bahasa asing untuk kita? Mempelajari bahasa asing tidak sekedar membuat kita jago berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga mempelajari bahasa itu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan berbicara,
dan meningkatkan daya ingat. Nah, yang ketiga, ini yang bisa kita pelajari di sekolah kita melalui ekskul broadcast. Yang ketiga adalah membuat blog atau vlog. Nah, manfaat atau tujuannya dari kita belajar vlog, nah, kita bisa mendapatkan informasi serta pengetahuan yang baru, terhibur dan bahagia, mendapatkan penghasilan atau uang, lalu kita juga bisa menjadi terkenal dengan membuat vlog yang kita postingkan, lalu kita juga bisa mencari popularitas, mencari uang melalui internet, dan juga berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan, dan sejenisnya. Lalu yang keempat adalah ketika kita memiliki passion menggambar. Nah, mungkin tidak hanya sekedar kita mencoretkan pensil atau mencoretkan kuas di sebuah kanvas atau kertas, tetapi di sini kegiatan seni seperti menggambar atau mewarnai digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri dan juga membantu seseorang dalam berkomunikasi. Nah, proses kreatif yang dibangun saat menggambar dan mewarnai bisa mengurangi stres. Nah, lalu mengelola perilaku dan membantu seseorang mendapatkan solusi dari suatu masalah. Lalu yang kelima, yang bisa membuat seseorang cerdas ini ternyata adalah bercocok tanam. Nah, bercocok tanam itu terutama saat kita stay at home pada waktu-waktu ini, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman hias, kita juga bisa bercocok tanam buah-buahan, lalu bercocok tanam ya hal-hal yang bisa kita tanam yang bisa menambah keindahan lingkungan kita. Oke, lalu apa manfaatnya ketika kita memiliki hobi atau passion bercocok tanam? Oke, bagi yang ingin diet, nah ternyata bisa membantu menjaga berat badan dan kualitas tidur, lalu melawan penyakit, kemudian memulihkan diri dari kecanduan, kemudian membantu menjaga daya ingat, lalu mendorong suasana hati. Oke, dari kelima passion yang sudah kita bahas tadi, oke, contohnya misalnya saya memiliki passion untuk merangkai bunga. Dari bunga-bunga yang tadinya saya petik di pohon atau mungkin bunga-bunga ini tadinya belum teratur, kemudian passion saya adalah melihat bunga-bunga ini menjadi sebuah tatanan bunga yang indah. Nah, ini bisa kita atur, kita bisa merangkainya menjadi sebuah rangkaian bunga yang indah, dan itu akan bisa membantu kita berkreasi. Nah, oke, sekarang apa passion kalian? Oke, silahkan kalian tampilkan passion terbaik kalian dalam sebuah video. Jadi ini tugas kalian adalah kalian menampilkan hobi terbaik kalian, lalu dibuat di sebuah video semenarik dan sebaik mungkin, lalu ketika sudah jadi itu dikirimkan di attachment pada presensi kalian di materi My Passion. Oke, contohnya misalnya passion kalian adalah memasak, kalian bisa membuat video tentang memasak sesuatu itu, misalnya memasak rendang atau memasak cake, lalu dibuat sebuah video. Lalu nanti video ini tidak usah terlalu panjang, cukup misalnya 3 menit, lalu video itu bisa nanti dikumpulkan menjadi lampiran dalam presensi khususnya materi untuk hari ini, yaitu My Passion. Oke, silahkan buatlah karya yang terbaik kalian, terutama terkhusus untuk hobi atau passion kalian yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.